Sejak ada perjanjian sakral Tumbang Anoy, suku Dayak hidup dalam perdamaian dan tidak ada lagi budaya kayau atau saling serang memenggal kepala. Namun, bukti sejarah masa-masa kelam di zaman itu masih tersimpan oleh suku Dayak. Hal ini terbukti dengan adanya tengkorak kepala hasil mengayau para leluhur suku Dayak di zaman dahulu. Menurut pandangan orang Dayak, kepala memiliki kekuatan supranatural yang sangat tinggi dan juga sebagai simbol tingginya strata atau status sosial seseorang di dalam masyarakat apabila banyak mendapatkan kepala saat perang asang. Bahkan dalam tradisi adat Dayak Kenya, apabila seseorang tersebut memiliki banyak kepala hasil mengayau, maka akan berhak memiliki taring macan kumbang di telinga. Dan di sebagian daerah Kalimantan ini, kehormatan tersebut bisa diberikan dengan cara membuatkan motif tato khusus, tergantung daerah. Biasanya semakin banyak hasil kayau itu bisa dilihat dari mandaunya, terutama Dayak di Kalimantan Tengah, yaitu ketika semakin banyak rambut di hulu mandau dan juga semakin banyak tato yang ia punya, seperti tato melingkar yang biasanya dipilih oleh Pangkalima Dayak. Tengkorak kepala ini mengandung nilai spiritual bagi suku Dayak. Misalnya bagi suku Dayak Bidayu yang melakukan ritual nyobeng. Ritual nyobeng merupakan kegiatan memandikan dan memberikan makan tengkorak kepala manusia peninggalan leluhur masyarakat Dayak Bidayu pada zaman mengayau ratusan tahun silam. Menurut cerita, konon jumlah tengkorak kepala yang sudah ada sejak abad ke-15 itu berjumlah sekitar 1000. Tengkorak itu pun juga bukan tengkorak kepala dari orang sembarangan. Pada zaman dahulu yang mampu menyerang atau mempertahankan diri adalah orang Dayak yang sakti. Jadi bisa dikatakan, tengkorak yang terkumpul hingga sekarang adalah tengkorak kepala orang sakti yang kalah dalam perang kayau di zaman dahulu. Bukti sejarah tengkorak kepala hasil mengayau yang masih tersimpan lainnya ada di desa Landau Koda, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Di sini terdapat rumah tengkorak, Pala Kaba. Begitu masyarakat setempat menyebut rumah tengkorak tersebut. Konon tengkorak-tengkorak itu adalah hasil ngayau masyarakat Dayak. Pada tengkorak itu ada seperti bekas sabetan benda tajam. Dulunya tengkorak-tengkorak itu disimpan di atas parak. Ketika dibuat tempat baru, tengkorak itu diturunkan dari atas parak. Hingga saat ini keberadaan Palakaba masih ada dan bisa menjadi tempat mulang hajat oleh masyarakat yang memiliki keinginan, seperti ingin sembuh dari sakit dan lain sebagainya. Dan mungkin akan banyak lagi bukti sejarah tengkorak kepala hasil mengayau suku Dayak di Kalimantan yang masih disimpan turun-temurun oleh keluarganya. Bukti sejarah kayau ini juga tidak hanya sebatas di Kalimantan saja. Sejarah kayau juga terkenal sampai keluar Kalimantan. Misalnya ada tengkorak kepala hasil mengayau yang disimpan di museum-museum dunia. Polkenkunde, Leiden, Belanda. Tengkorak kepala ini ditutupi oleh kertas timah yang dibeli pada tahun 1884 oleh Museum Polkenkunde Leiden. Tengkorak ditutupi dengan potongan-potongan timah, di mana beberapa spiral merah telah tergores, dan di dahi diukir bunga dengan 4 daun. Mata telah digantikan oleh cangkang kerang, dan gigi digantikan oleh potongan-potongan kayu. Di atas ubun-ubun kepala telah dibolongi untuk memasangkan semacam tali. Selanjutnya ada tengkorak yang diukir dan disimpan di Museum Polkenkunde Leiden. Selanjutnya, tengkorak yang merupakan koleksi Museum Polkenkunde Leiden pada tahun 1883. Sebelum tahun 1883, tengkorak ini merupakan koleksi kabinet Panjeldzamheden. Tengkorak ini dilapisi lapisan timah tipis yang diukir motif bulan sabit, bulat, dan spiral. Matanya telah diganti dengan plat mika kuning. Sedangkan hidung dan gigi telah diganti dengan potongan kayu. Bagian atas tengkorak telah dibolongi dan dipasang sebuah tali yang dihiasi dengan manik-manik berwarna biru, kuning, dan putih.
Selanjutnya tengkorak koleksi Museum Volkenkunde Leiden. Tengkorak ini berasal dari pemberian Aernoth pada tahun 1890. Tengkorak ini ditemukan pada suatu tiang di Kalimantan Tenggara. Sekarang mungkin wilayahnya masuk wilayah Kalimantan Tengah. Selanjutnya tengkorak kepala hasil mengayau yang ada di Museum Pitt Rivers, Oxford, Inggris. Hasil perburuan kepala yang disimpan di Pitt Rivers Museum, Oxford. Tengkorak ini juga digambarkan di dalam buku Henry Lingroth pada tahun 1896 dalam buku The Native of Sarawak and British North Borneo. Tengkorak ini ditutupi dengan sedikit anyaman rotan zigzag, dengan ornamen tak berwarna berbentuk segitiga, spiral, dan bintang. Foto tengkorak yang telah digambarkan dalam buku Henry Lingroth, The Native of Sarawak and British North Borneo, tahun 1896. Dan yang terakhir adalah tengkorak kepala hasil mengayau yang ada di Museum Nusantara di Delft, Belanda. Tengkorak dari Museum Nusantara di Delft. Foto ini diambil di Museum Nusantara oleh M. Pierce tahun 2010. Tengkorak ini digantung pada sebuah kayu dengan rambut manusia dan 2 buah taring babi. Tengkorak semacam ini didapat dari hasil memburu kepala, dan kemudian ditaruh di rumah panjang pada sebuah rak khusus tengkorak, yang kemudian karena asap dari tempat memasak, merubah warnanya menjadi berwarna hitam. Sebuah wadah bambu kecil dan 2 bola rotan menunjukkan ini adalah tengkorak laki-laki. Itulah tadi foto bukti sejarah tengkorak kepala hasil mengayau yang masih tersimpan oleh suku Dayak di Kalimantan, bahkan ditampilkan di Museum Dunia. Tidak heran jika pendatang luar di zaman dahulu menjuluki suku Dayak sebagai The Head Hunter atau suku pemburu kepala, dan termasuk ke dalam suku yang disegani di dunia. Kayau sekarang hanya tinggal sejarah, dan dengan menyimpan tengkorak hasil mengayau peninggalan leluhur suku Dayak, begitulah cara kita untuk menjaga sejarah dan budaya kita sebagai suku Dayak. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Tetap bersama kami dalam